Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Rama Fitria dengan NPM 2359201120100008 dan dosen pengampu Pak Alif Ilham Akbar Fatriansa, MSA. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Oke, sudah kerap kalian dengar AI, tapi kalian belum tahu dampaknya bagi perusahaan. Nah, tugas saya di sini akan menjelaskan apa itu dampak AI bagi perusahaan. Jangan kemana-mana. Oke, dampak AI terhadap sumber daya perusahaan mempunyai dampak yang banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan dua dampak besar AI terhadap sumber daya perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama efisiensi dan produktivitas, dan yang kedua pengambilan keputusan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengoptimalkan tugas berulang sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, AI dapat mengelola tugas admin seperti penjadwalan dan pengelolaan data. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan. AI dapat sangat berdampak untuk pengambilan keputusan. AI ini dapat menganalisis data dan memberikan wawasan yang berharga, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. AI juga dapat membantu menentukan strategi pemasaran atau mendeteksi potensi yang sangat berisiko besar bagi perusahaan. Sekarang, lanjut ke tantangan penerapan AI di perusahaan. Di antara dua dampak besar tadi, AI juga dapat mempunyai tantangan yang sangat besar jika kita ingin menerapkan di perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, biaya. Biaya ini sangat menjadi dampak yang sangat besar untuk penerapan AI di perusahaan, dikarenakan penerapan AI membutuhkan investasi yang besar untuk memulai dari infrastruktur hingga pengembangan algoritma. Perusahaan juga memastikan ROI yang sangat jelas. Yang kedua, keamanan dan privasi. Nah, data yang digunakan AI juga harus dijamin keamanannya. Perusahaan harus memastikan tidak adanya penjebolan data dan data terlindungi dari akses-akses yang tidak sah dan tidak memenuhi privasi. Oke, yang selanjutnya ketersediaan talenta. Penerapan AI membutuhkan tenaga ahli di bidang data science dan machine learning. Perusahaan perlu mencari dan mengembangkan talenta yang tepat. Sekarang peluang pengembangan sumber daya manusia dengan AI. AI ini sangat memberikan peluang yang sangat besar terhadap perusahaan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, dukungan dan asistensi. Yang ketiga, menambah kekreativitasan dan inovasi. Nah, yang pertama, pelatihan dan pengembangan. AI dapat memberikan pelatihan yang dipersonalisasikan dan membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, dukungan dan asistensi. AI dapat membantu karyawan dalam menyelenggarakan tugas dan dalam menyelesaikan tugas dan memberikan inovasi yang dibutuhkan. Sehingga AI dapat meningkatkan produktivitas, dapat membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Oke, yang ketiga, kreativitas dan inovasi. AI dapat membantu karyawan menemukan ide-ide baru dan menyelesaikan masalah yang kompleks, mendorong kreativitasan dan inovasi. Nah, dengan AI kita dapat meningkatkan kreativitasan para karyawan dan para pegawai di perusahaan dan lebih gampang memberikan mereka inovasi-inovasi yang baru. Oke, selanjutnya kita langsung ke piramid pengoptimalan sumber daya manusia dengan AI. Oke, yang pertama visi dan misi. Kenapa visi dan misi pertama? Karena kita untuk menetapkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan AI harus menentukan visi dan misi. Jika visi dan misi kita sudah terbentuk, kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Yang kedua itu pengembangan talenta. Setelah visi dan misi, tidak lupa kita mengembangkan talenta. Nah, pengembangan talenta ini kita bisa dengan cara pelatihan karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus, seminar atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga, penerapan teknologi. Setelah pelatihan, kita terapkan di perusahaan kita. Teknologi apa yang sudah kita latih, kita terapkan di perusahaan. Oke, yang selanjutnya evaluasi dan peningkatan. Setelah penerapan teknologi di perusahaan kita perlu mengadakan yang namanya evaluasi dan peningkatan.
Jadi jangan stuck di situ saja, harus kita tingkatkan lagi penerapan teknologi yang ada. Oke, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.